Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Itu ditempel sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kabair ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih. Terakhir, innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah hadirin, bersyukur pada Allah di pagi ini Allah kasih kesempatan kita untuk terus kembali kepadanya dengan segala apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Semoga hari-hari ini itu adalah penebus dari kesalahan-kesalahan kita yang pernah dilakukan di masa lalu.
sesuatu yang mengganti dari kekeliruan kita yang pernah dilakukan di masa lalu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sabda Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Kalau dulu kalian pernah berbuat salah, balaslah sekarang dengan perbuatan baik kalian. Wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Dulu pernah berbuat sayyi'ah, kesalahan, hasanah, maka sekarang iringi dengan perbuatan baik. Niscaya sabda Nabi, hasanata tamhuha, kebaikan yang terus menerus kamu lakukan, rutin, konsisten, istiqomah, tamhuha, kebaikan itu nanti akan menghapus dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan di masa lalu. Insya Allah dengan kajian rutin setiap subuh, baik secara offline ataupun online, insya Allah menghapus, menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah dilakukan di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Ayat 30. Dan barang siapa yang berbuat perbuatan melanggar hukum-hukum Allah, lalu mereka juga berbuat kezaliman yang sangat zalim, kami akan masukkan mereka ke dalam tempat yang paling membinasakan mereka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Hadirin, pernah ada seseorang yang tidak percaya Tuhan bertanya, "Hei, kamu muslim?" "Iya." "Kamu beramal salih?" "Iya." "Gimana nanti kalau misalkan ternyata surga dan neraka itu tidak ada?" Kata yang muslim, "Ya nggak apa-apa. Saya tidak rugi apapun. Saya berbuat baik, tidak rugi apapun. Saya menjadi orang baik, tidak rugi suatu apapun, dan saya berbuat kebaikan, berderma, sholat, ruku, sujud, ngaji setiap subuh, saya baca Al-Quran, saya sholat duha, saya sholat tahajud, saya sholat sunnah rawatib, saya menjaga wudhu saya tersenyum ketika ketemu sama saudara saya." Itu nggak rugi sama sekali, bahkan dalam saya hidup menenangkan hati saya. Kata sang muslim, kalaupun surga neraka tidak ada, saya nggak rugi sama sekali. Lalu sang muslim balik tanya, "Wahai ateis, kamu selama ini tak pernah percaya Tuhan. Lalu bagaimana kalau ternyata surga dan neraka itu benar?" Dia berpikir, kalau surga dan neraka itu benar, pastilah celaka saya. Ayat ini itu hadirin, ayat yang juga tentang pengingat kuat supaya kita jadi orang yang gak melanggar hukum-hukumnya Allah dan gak berbuat zalim, karena sangat mudah bagi Allah memasukkan kita ke tempat yang paling membinasakan kita. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu mudah bagi Allah. Bahasa gampangnya, sangat-sangat mudah bagi Allah. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah menampakkan aib-aib, mudah bagi Allah membongkar suatu mekanisme kejahatan, mudah mohon maaf jemaah. Mudah bagi Allah juga untuk menampakkan yang hak, yang batil ditampakkan sebagai yang batil, dan mudah juga bagi Allah untuk memberitahu kepada kita, kamu adalah orang-orang yang kelak akan menduduki sesuatu yang sangat membinasakanmu kalau kamu berbuat dua hal tadi. Satu, melanggar hukum Allah. Dua, berbuat zalim. Zalim itu bahasa gampangnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Atau dalam bahasa keseharian kita, berbuat aniaya. Itu arti al-zalim. Dan ada di ayat ini itu dua hal yang kita dipinta supaya tidak melakukannya. Pertama, melanggar hukum Allah. Kedua, berbuat zalim. Dilarang kita berbuat nih dua hal ini. Lalu kemudian ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya,
nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian di tempat yang paling memuliakan kalian, yakni masuk syurganya Allah. Apa dosa-dosa besar? Di ayat ini tentang dosa besar aja, tapi belum dijelaskan apa dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah pun SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, juga termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ijtanibus sab'al mubiqat. Sabda Nabi, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Apa saja ya Rasulullah? Qila ya Rasulullah mahun. Apa saja ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, asyirku billah. Dosa besar yang pertama, syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh orang lain kecuali tanpa alasan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Emang ada ya membunuh dengan alasan dibenarkan? Dalam Islam ada hukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Orang membunuh orang hari ini mudah sekali hadirin, cuma gara-gara cinta menghilangkan nyawa, cuma gara-gara masalah hutang lalu dia menghilangkan nyawa yang telah menghutanginya. Sampai dulu pernah ada tersiar kabar di sebuah daerah, ada guru ngaji di kampung hilang selama 3 hari. Dicari-cari nggak ketemu, ternyata ditanam di dalam sumur. Selidik punya selidik, pembunuhnya adalah orang yang berhutang sama dia. Nah, maka hati-hati sekali hadirin. Memang hutang itu yang nomor 1 wajib dibayar. Sisi lain hutang itu kadang jadi pemutus silaturahmi yang paling tajam. Awalnya datang menangis-nangis, begitu kita mau nagih kita yang nangis. Atau hutang itu kadang membahayakan diri kita sendiri. Kita nagih, kadang sananya lebih galak. Bahkan dalam sebagian kasus kita nagih malah kitanya dibunuh, nyawa kitanya dihilangkan. Maka kalau ada orang datang mau hutang sama Anda lalu Anda nggak kasih, itu nggak berdosa dalam Islam. Tolong dong bisa pinjemin saya ya 500.000, mohon maaf saya belum bisa. Wah dasar kamu pelit, terserah. Mau dia mengucap dengan ucapan yang kayak seperti apapun, kita tidak bisa atau belum bisa menghutangi orang tersebut atau belum bisa meminjami orang tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan, kita nggak dosa. Apalagi kalau kita tahu track recordnya itu memang buruk, jelek. Orang ini sudah terkenal ngutang di mana-mana dan dia nggak pernah bayar hutang yang pernah dia hutangin tersebut. Maka akan lebih baik lagi kalau kita cukupkan diri kita. Karena nanti pun kalau kita meminjamkan memang track record yang nggak baik, maka sama dengan sudah siap kehilangan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam bahasan qatlun nafs. Dosa besar yang kedua adalah membunuh orang lain. Nomor 3, wasihr. Nomor 3, dosa besar yang ketiga itu berbuat sihir. Nabi bersabda, man ata kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar atau sejenis namanya dengan penamaan-penamaan yang tadi disebutkan itu, lam tuqbal, enggak diterima salatahu, salat mereka, arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari enggak diterima salatnya. Man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqah bima yaqul, lalu dia membenarkan setiap yang diucap oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala abdihi Muhammad, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru datang aja 40 hari sholat nggak diterima. Baru datang dan membenarkan telah kufur. Bahaya toh. Satu hal yang hadirin harus hati-hati betul, dan saya juga selalu mewanti-wanti ini kepada keluarga inti saya dan kita semua. Sekarang hal itu tuh menjelma kepada hal-hal yang lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari. Percaya terhadap ramalan zodiak misalkan. Apa? Wah, ini ternyata rezekimu tahun ini bakal lancar. Asmaramu bakalan seperti apa, yang model-model kayak gitu. Itu juga sebaiknya dihindari. Kita tahu bahwa Allah kasih kesempatan hidup, ini maknanya untuk taubat, untuk memaksimalkan amal salih, untuk berbuat baik sebaik-baiknya, yang semaksimal-maksimalnya dan totalitas. Sebagai lima-limanya persiapan pulang untuk kepangkuan Allah. Udah, itu aja. Nanti mau ternyata kisah asmaranya kita, Allah punya plan yang lebih baik dan kita tahu itu. Nanti ternyata dalam bab rezeki dan kita selalu tahu Allah sudah menakar, tak mungkin tertukar, tugasnya kita wajibnya ikhtiar. Nanti dalam bab memiliki karir, Allah sudah tahu apa yang terbaik buat kita selama kita mengikhtiarkan yang terbaik. Itu semuanya sudah ada dalam pandangan Allah. Jadi nggak perlu lagi nanti dibacakan lewat pembacaan. Oh, coba lihat tangannya deh. Dibaca tangannya, oh jenengan nggak cocok di darat ini, cocoknya di air. Itu manusia apa ikan jemaah? Makanya jauhi yang namanya sihir dan mendatangi tukang-tukang sihir. Nomor dosa besar yang keempat, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aklur riba. Dosa besar yang keempat, memakan riba. Semoga kita semua terhindar dari riba, dan kalau ada yang sudah pernah mengambil riba, mudah-mudahan Allah jadikan ini yang super duper terakhir, sehingga kita tidak lagi terjerumus ke dalam jurang-jurang riba. Saya mau bicara dulu hadirin tentang ayat Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah berfirman, sungguh Allah telah halalkan untuk kalian jual beli. Halal. Harrama ar-riba, tapi riba haram. Ma huwa riba? Apa itu riba? Kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba. Setiap ada transaksi hutang piutang yang kalian transaksikan terdapat di dalamnya manfaat, kelebihan, fahuwa riba, maka itu riba. Saya mau minjem kamu 1 juta, iya, tak pinjami 1 juta, tapi balikin lebih ya, 1.250.000, itu riba. Saya pinjam dulu dong 20.000, nanti kamu pulang saya goncengin, tetap ntar balikin 20.000. Pulang digoncengin adalah manfaat kelebihan atas piutang yang diberikan. Maka ulama juga menyebutnya tumpangan yang dia pinjami itu riba, karena ada kelebihan dari transaksinya tersebut. Soal riba ini dosa yang paling kecilnya, sabda Nabi riwayat Ahmad, 1 dirham riba. 1 dirham itu 70.000. 1 dirham riba yang kalian lakukan, dosanya setara dengan 36 kali berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kebayang nggak kalau kita ngeribanya 70.000 setara dengan 36 kali berzina? Kalau 700.000, 360 kali berzina. Lah kalau 7 juta, 3.600 kali berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah. Ini dosa besar tapi sering disepelekan. Terhadap babi haram ya, iya kita menjauh. Khamar haram ya, iya kita menjauh. Zina haram ya, selingkuh haram, iya kami menjauh ya Allah. Tapi begitu riba, kenapa kita nggak menjauh sejauh-jauhnya? Sedangkan ternyata itu 7 dosa yang membinasakan.
Yang kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian semua 7 dosa yang membuat kalian itu binasa. Mubiqat itu maknanya juga hidup kalian nanti kalau nyentuh 7 dosa ini cenderungnya akan hancur, lebur, porak-poranda kalau tidak diperbaiki segera. Syirik menghancurkan hidup, membunuh orang porak-porandakan hidup kita. Lalu yang ketiga, datang ke dukun membuat akal sehat kita ini nggak jalan lagi. Kenapa orang pintar disebut orang pintar? Karena yang datang tidak pintar. Kamu mau kaya? Iya mbah. Ya udah ada maharnya ya. Berapa mbah maharnya? Beli cincinnya mbah nih. Ini cincinnya mbah kalau kamu pakai mendatangkan per hari 100 juta. Maharnya berapa mbah? 10 juta aja, murah. Loh, kenapa dijual kalau bisa datengin 100 juta per hari? Kenapa dijual? Lah kalau bisa datengin 100 juta per hari ya kenapa nggak dipakai aja tiap hari? 100 juta, 100 juta. Itu maharnya. Saya pengen begini mbah. Ya ada maharnya. Berapa? Kembang melati, mawar, bunga anggrek, kaktus atau apa segala macam. Maharnya berapa? 7 juta. Ya Allah. Beli aja pinggir jalan jemaah. Paling cuma habis 100 ribu, 150 ribu. Kadang orang tuh seperti yang tadi diucap. Kenapa disebut orang pintar? Karena kebanyakan yang datang kepadanya adalah orang-orang yang tidak pintar. Itu kan membinasakan jemaah. Orang kalau udah bergantung kepada selain Allah, pasti binasa hidupnya karena dia sedang bergantung kepada yang paling lemah. Kemarin kita belajar toh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu sangat amat lemah, dhaifah, lemah. Lemah manusia itu. Lalu Anda bergantung kepada dukun, lalu Anda bergantung kepada selain Allah, lalu Anda bergantung kepada orang-orang, hanya kepada manusia, wala'iyadzubillah, lemah. Itu dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang keempat, aklur riba. Udah. Mubiqat, pasti binasa, pasti porak-poranda hidupnya orang kalau sampai menyentuh 7 dosa besar. Hidupnya nggak akan tenang, hidupnya akan terus khawatir, akan porak-poranda. Ini gara-gara menyentuh dosa besar. Yang kelima, wa aklu malal yatim aw wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Sudah dijelaskan. Sebagian ulama memaksudkan makan harta anak yatim ini dengan cara yang tidak benar. Maksudnya adalah mereka merampas hartanya anak yatim. Anda diamanahkan bertugas sebagai orang yang menjaga PA atau panti asuhan, atau Anda dipercaya mengasuh anak-anak yatim. Lalu uang itu terkumpul, lalu Anda menggunakan uang itu dan anak yatim tersebut tidak mendapatkan sedikit pun dari uang yang semestinya mereka terima. Ini juga bisa membinasakan makan harta anak yatim. Wat tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nomor yang keenam, dosa besar yang keenam itu lari dari peperangan. Muslim kalau sudah masuk ke medan jihad pantang mundur, ishkariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Lalu yang ketujuh, menuduh perempuan baik-baik yang beriman, lagi suci dan terpelihara serta menjaga kehormatan dirinya berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina. Nanti kalau kita tadabburi lagi secara umum itu,
Menuduh nih bisa sama bukan perempuan aja, tapi secara spesifik Nabi sabdakan kepada perempuan baik-baik berbuat zina, tapi juga bisa menuduh laki-laki yang salih, laki-laki yang baik berbuat zina. Waliyadzubillah. Jangan nuduh sembarangan. Jangan ghibah, jangan rusak kehormatan orang, jangan nuduh orang lain berbuat yang serampangan, jangan ada hal-hal yang kayak gitu dalam hidup kita. Akan bahaya kalau kita gampang nuduh orang lain, fitnah orang lain itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Lisan pakai yang baik-baik, ucap yang baik-baik, jauhkan perkara gosip, perkara ghibah, tenang hidup kita, mulia hidup kita, dunia akhirat insya Allah biidznillah. Ijtanibu ya tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kamu jauhi kabaira ma tunhauna, 7 dosa besar, atau dalam riwayat lain itu ada 10 dosa besar. Kalau 10 apa aja? Tambahannya diantaranya adalah meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua. Lalu wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa qauluz zur. Kata Nabi, kamu berbohong, kamu berbohong, kamu berbohong. Makanya jujur aja jemaah. Tapi kalau saya jujur tuh kadang orang gak terima. Pahit sih kadang kejujurannya. Gak apa-apa hadirin. Biasanya orang itu berubah lebih baik karena ada yang jujur dan sayang kepada beliau lalu memberikan koreksi atau kritikan membangun pada beliau. Kalau ada orang diem aja di situ-situ aja, stuck di tempat, nggak berkembang, biasanya seringnya dia mendengar kalimat-kalimat pujian sehingga membuat dia terlena. Wah udah bagus ya, wah udah keren ya, wah udah begini ya. Dipuji terus, terlena dia, akhirnya dia nggak berkembang. Ah yaudahlah udah bagus kok. Tapi di balik kritik membangun ada kejujuran yang kita sampaikan. Jenengan udah bagus kok, tapi bagaimana kalau begini? Jenengan sudah baik kok, tapi bagaimana kalau bisa lebih baik lagi begini? Itu kayaknya kurang bagus, itu jelek, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Gimana kalau begini, begini, begini? Konsepnya sih menarik ya, tapi akan lebih menarik lagi kalau begini, 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 begini. Makin sering orang itu dipacu dengan kritikan-kritikan membangun, makin sering dia akan insya Allah introspeksi dirinya, makin cepat dia melesat jadi hamba yang lebih baik. Jujur jemaah. Ayo, ini tuh kurang bagus ya, ini masih jelek, ayo diperbaiki. Aduh kok saya dibilang jelek sih karyanya. Dibilang jelek tapi Anda memperbaiki diri lebih bagus daripada Anda dibilang bagus-bagus aja ternyata sebenarnya itu karena gak enakan. Berapa banyak kadang kita gak enakan, bagus gak Jeng? Api. Padahal sebenarnya itu cuma nyenengin doang. Sejatinya kalau kita mau jujur, Jeng boleh gak? Iya. Ini tuh kayaknya norak loh, soalnya perpaduan warnanya, coba lihat deh, ini kuning, ini pink. Gimana coba? Kayaknya terlalu norak deh. Kecuali kalau pink, pink top, kuning, kuning aja gitu, polos kuning atau pink polos. Ini kalau ngeblend kuning sama pink, tambahin orange. Ini pakaian atau seragam badut sih sebenarnya. Aduh ya Allah, kok dibilang seragam badut? Tapi gara-gara dibilang seperti itu, dia jadi oh iya baik, besok saya buat yang nggak ngeblend, nggak saya buat yang nggak ngejreng lalu nggak ngeblend. Saya nggak akan lagi buat yang kayak norak-norak banget perpaduannya. Saya buat yang gamisnya lebih bagus lagi, warnanya lebih elegan lagi. Baik, besoknya dia jadi lebih baik tuh hadirin. Itu sejatinya kejujuran. Qulil haq walau kana murran. Kadang kejujuran itu pahit, tapi kalau kita terima dengan baik itu bagus. Maka Nabi pernah bersabda, iyyakum bisidq. Kamu tuh kalau bisa ya sering-sering, bukan sering-sering tapi iyyakum, kalian itu harus melazimi bisidq, kejujuran.
Jujur aja udah. Suka atau nggak suka, yang penting kita nggak pakai topeng. Tapi tetap ada packaging, adab, akhlak, cara penyampaian, tutur kata, pilihan diksi. Jangan sampai melukai, jangan sampai menyinggung. Itu kan tetap ada dalam adab dan akhlak. Seperti itu hadirin. Dan di ayat 31 An-Nisa ini bagus banget hadirin. Kalau kamu jauhkan dirimu dari perbuatan dosa-dosa besar yang tadi itu yang 7 dijauhkan, dapat apa sih? Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kamu jauhi itu, aku Allah akan menghapus dosa-dosamu. Nukaffir. Bahasa Inggris dalam serapan nukaffir itu, kamu akan di-coveri oleh Allah. Kasur, kalau ada cover spraynya, apalagi cover spray kasurnya yang anti ngompol, gak gampang kena ompol jemaah. Dan kasur, kalau sudah di cover sama spray, maka yang terlihat kasurnya atau spraynya? Spraynya, karena udah ditutup. Handphone ditutup cover. Handphonenya warnanya putih, covernya ternyata warnanya hitam. Yang kelihatan putihnya atau hitamnya? Hitamnya. Atau dibalik, handphonenya warnanya hitam, covernya warnanya putih. Yang kelihatan hitamnya atau putihnya? Putihnya. Ini handphone, warnanya apa? Ini warnanya apa? Hitam. Coba kita buka. Apakah warnanya hitam? Nah, warnanya apa? Putih apa ini jemaah? Hah? Ungu. Masya. Ini warnanya apa? Pink. Ungu. Apa sih ini warnanya? Ya sekitar ungu-ungu lah ya, ungu-ungu apa pink-pink gitulah, ungu yang jelas. Tapi maksudnya seperti itu loh. Nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kamu menjauhkan dosa-dosa dari apa yang Allah telah bilang, dari apa yang Allah firmankan, kamu jauhkan ya dosa-dosa besar ini. Nukaffir. Nanti kamu ditutup cover. Nukaffir ankum sayiatikum. Setiap dosa yang dulunya kalian pernah lakukan akan Allah tutup. Nah, kalau udah ditutup kayak gini, masih kelihatan nggak ungunya? Enggak, yang kelihatan hitam. Itu jemaah. Dosa kita kan banyak ya, termasuk yang berbicara. Dosa kita kan sama-sama banyak. Kita kan pendosa. Setiap hari aja kita berbuat dosa. Tapi Allah tuh pasti nanti nutup. Nukaffir ankum sayiatikum. Nanti aku Allah nutup kok. Aku Allah mengampuni. Gak cuma dicukupkan mengampuni, bahkan nukaffir, kami tutupi, kami kafir, cover. Ankum sayiatikum, dosa-dosa kalian yang dulu pernah kalian lakukan. Jadi dulu pernah ghibah, nanti gak kelihatan. Ya Allah, dihisap, udah ngeri banget ya Allah. Ternyata begitu dihisap, set. Loh, itu tuh yang tahun 2022 yang saya ghibah sama teman-teman saya, kok gak muncul di videonya? Ya Allah, itu gimana ya Allah? Allah jawab, nukaffir ankum sayiatikum. Aku sudah hapus hambaku. Itu dulu waktu saya masa muda, masa mudanya berbuat yang aneh-aneh yang engkau murkai ya Allah. Kok gak ada ya Allah? Nukaffir ankum sayiatikum. Sebenarnya ada, nih kamu lihat. Iya astagfirullah, ada. Tapi mereka gak tahu. Karena aku tutupi aib-aibmu. Makanya hadirin, kalau jamaah orang yang berusaha menjauhkan diri dari 7 dosa besar tadi, nanti ditutup dosa-dosanya, di cover dosa-dosanya. Makanya jangan berbuat syirik, jangan membunuh, jangan melakukan perbuatan sihir. Yang keempat, jangan makan
riba. Yang kelima, jangan makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh perempuan berbuat zina. Kedelapan, meninggalkan sholat. Yang kesembilan, durhaka pada orang tua. Yang kesepuluh, berbohong. Nanti Imam Zahabi itu punya kitab namanya tuh Al-Kabair. Jumlahnya itu aja 70-an jamaah. 70 dosa-dosa besar. Ini yang disebut ini baru beberapa aja kan, baru 7 sama baru 10. Jadi jamaah nggak riba itu ya otomatis dengan tidak meribanya jamaah, Allah tutupkan aib-aib. Hidup memang nggak ada yang ideal, kadang terhimpit, tapi yakinlah sama Allah jamaah. Kalau kita benar-benar menyandarkan kepada Allah, Allah yang akan menolong kita, bukan makhluk, bukan manusia. Makanya kalau ada orang ngechat Anda, tolong dong pinjemin, kayaknya cuma kamu yang bisa bantu aku. Pas kita lagi juga belum bisa bantu, bilang, mohon maaf ya, mintanya sama Allah aja. Wah, minta Allah. Waduh, kadang malah digituin, ya udahlah. Tapi kadang dipikir-pikir, ya bener loh jamaah, mintanya sama Allah aja. Karena minta sama manusia tuh ujungnya biasanya kecewa. Minta sama Allah tuh biasanya bahagia. Tulis di kolom komentar, minta sama manusia biasanya kecewa, minta sama Allah biasanya bahagia. Mau dapat bahagia atau mau dapat kecewa? Bahagia. Ya jangan minta sama manusia. Di DM-in satu-satu, tolong bantu aku. Buka DM isinya, ya Allah, kami bisa bantu doa. Tapi benar-benar didoakan. Ya Allah, mudahkan urusan beliau. Doain yang benar. Habis itu berikutnya, Bah, mohon maaf kami belum bisa membantu, tapi Allah itu pasti nolong hambanya kok. Dah begitu aja jemaah. Ingat selalu ya hadirin, kalau sudah pernah terjatuh pada riba, Allah tuh nggak pernah menutup pintunya dari mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sudah pernah terjatuh dalam riba, sekarang saatnya taubat, kembali kepada Allah. Jangan ngeriba lagi. Istighfari riba-riba yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu. Dan sekarang kita tuh berjanji, berazam, Allah saya maha kaya, Allah saya akan izinkan saya membeli bukan dengan cara riba. Allah saya maha kaya, pasti saya dibantu untuk jauh dari riba. Jamaah kadang gak dikasih sesuatu tuh bukan karena gak dikasih. Jamaah tuh belum dikasih sesuatu tuh karena kadang jamaah gak minta sama Allah. Padahal hadis Nabi, sal tu'toh. Coba diulang, sal tu'toh. Simple. Tapi ini Nabi lagi ngingetin, sal tu'toh. Minta kepada Allah, pasti kamu diberi sama Allah. Ya Allah, mudahkan. Kalau lihat seujung tanah rawa-rawa dan hijauan itu, mudah-mudahan Engkau izinkan dibeli oleh Masjid Muhammad Al-Fatih satu persatu. Minta gitu aja sama Allah. Emang rasanya kan kayaknya gak mungkin ya. Tapi bagi Allah kan gak ada yang gak mungkin. Jamaah minta aja sama Allah. Ya Allah, hamba minta, kalau bisa izinkan hamba berangkat haji sebelum umur 30 tahun ya Allah. Minta ya Allah supaya hamba bisa Engkau panggil haji lewat cara terbaikmu yang tanpa antri ya Allah. Minta. Lo boleh tahu spesifik. Minta spesifik boleh gak hadirin? Bahkan Nabi anjurkan, bukan cuma sekedar boleh. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Sabda Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Berarti Nabi ngajarin minta yang spesifik enggak? Spesifik. Ada surga Aden, ada surga Rayyan, ada surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Nabi itu lagi ngajarin minta spesifik. Surga Firdaus yang paling tinggi. Maka minta-minta terus sama Allah. Begininya nih jangan ke manusia ada jemaah.
Begini nih sama Allah aja. Kita kira dia kaya, dia pasti bantu kita. Dia kaya kok. Lawang motornya aja bagus. Tapi begitu datang ke rumahnya, mohon maaf, aduh kecewa. Udah malu, tambah lagi jamaah kecewanya. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali cuma Allah. Yang bantu kita ya cuma Allah. Udahlah, sama Allah aja lah jamaah. Putuskan pengharapan kepada makhluk. Wa ila rabbika farghab, dan hanya berharapanlah kepada Allah. Jauhkan dosa-dosa besar, karena kalau kita melakukan dosa-dosa besar, mubiqat, kita binasa, kita hancur, babak belur. Coba deh lakukan syirik, pasti babak belur. Coba deh membunuh, pasti babak belur. Coba deh datang ke dukun, babak belur. Coba deh makan riba, awal-awalnya aja indah, ujung-ujungnya babak belur. Coba deh makan harta anak yatim, pasti babak belur. Coba deh lari dari medan jihad, babak belur. Coba deh tinggalin sholat, berbohong, durhaka orang tua, babak belur jemaah. Adik-adikku yang salih, mas-mas ganteng, bakti sama ibu, bakti sama orang tua. Rezeki kita itu Allah hadirkan salah satunya lewat bakti sama orang tua. Jemaah, kalau melihat ada orang hidupnya baik, Allah yang memudahkan, segala urusannya Allah perkenankan, yang dihajatkan Allah kabulkan. Ini orang bukan sembarang orang, tapi biasanya orang-orang yang banyak dapat kemudahan dalam hidupnya ini karena khidmat, hormat, bakti, birrul walidain, sama kedua orang tuanya. Lihat aja, mungkin sekarang belum kaya, atau mungkin dia nggak pernah kaya, tapi hidupnya cukup, tapi hidupnya tenang, tapi hidupnya nyaman. Ini anak pasti hormat pol sama orang tuanya, ibunya, bapaknya. Kalau punya rezeki disisihkan. Belum punya rezeki ya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain. Ibu, semoga ibu disayang Allah. Semoga bunda disayang Allah. Semoga umi disayang Allah. Semoga orang tua saya disayang Allah ya Allah. Terus begitu aja doain. Dan sebaliknya, kalau ada anak durhaka sama orang tua, nggak hormat sama orang tua, belangsak hidupnya jemaah. Orang tuanya apik banget, salih, baik. Lah kok anak ini durhaka sama orang tua yang salih, yang baik, yang taat kepada Allah, tuh anaknya pasti belangsak jemaah. Ingat sabda Nabi, ridallah fi ridul walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau Allah murka, apa yang mau didapat? Orang tua murka sama kita, ya Allah murka sama kita. Orang tua ridho sama kita, ya Allah ridho sama kita. Maka yang paling mahal pas kita dapat, ibu bapak kita masih ada, banyak-banyak minta doa. Kemarin ibu saya ke sini. Kami ke Bali, ada kajian di Bali 5 hari 4 malam. Dari sebelum ke Bali ibu saya sudah datang ke Bali, saya ajak ibu bapak saya ikut ke Bali. Pulang dari Bali masih di sini, kemarin kami antar pulang ke Jakarta, ke terminal. Nggak ada obrolan-obrolan kecuali pasti saya minta doa sama ibu, minta doa sama ayah saya. Doain ya Bu, doain ya Uti, doain ya Akung. Karena sekarang membahasakan kepada anak-anak Uti dan Akung. Manggilnya dulu ibu sama bapak. Uti doain ya, Akung doain ya, iya didoakan. Doa Uti untuk kamu nak selamanya, doa Akung untuk kamu nak selamanya.
Doa itu mahal tuh jemaah. Mungkin sekarang ya hidup kita ya biasa-biasa aja, tapi tenang. Kalau udah didoain orang tua ya pasti tenang. Sekarang ya belum gimana-gimana ya wong begini-begini aja. Tapi kalau dapat doa orang tua tuh pasti tenang, nyaman, powerful. Kita menjalani hidup tuh pasti powerful. Nggak ada yang enggak. Orang kalau udah dapat ridhonya orang tua, melangkah tuh hati mantep jemaah. Minta doa orang tua. Telepon kalau teman-teman TikTok, YouTube, Instagram punya kuota, telepon, doain, atau WhatsApp atau voice note. Begitu. Kembali dalam bahasan ayat 31, ya tajtanibu kaba'ira ma tunhaun, kalau kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, ma tunhauna anhu, kamu dilarang mengerjakannya, nukafir ankum sayiatikum, kami pasti akan tutup, hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ternyata hadiahnya untuk orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, ditutup, dihapus kesalahan-kesalahan mereka. Cukup sampai situ? Belum, coba dilihat lagi ayatnya. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami Allah akan masukkan kamu ke tempat yang paling mulia, yakni masuk ke dalam surga. Ya Allah, sudah mah diampuni dosa-dosa, sudah mah dihapus, udah mah dapat tempat mulia, masuk surga. Coba jemaah, enak nggak? Enak jemaah. Syaratnya apa sih? Jangan syirik, jangan membunuh, jangan berbuat sihir, nggak usah datang ke dukun, jangan makan riba, jangan makan harta anak yatim. Dah itu aja wes, masya Allah. Kalau sampai dilakukan, itu kita binasa. Tapi kalau nggak kita lakukan perbuatan dosa besar itu, Allah tolong, Allah muliakan, ditutup dosa, diampuni kesalahannya, plus dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita, putra-putri kita salih salihah, hidup kita hidup yang istiqomah, wafatnya kelak kita wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita terus istiqomah untuk belajar setiap pagi dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Ada pertanyaan? Fadhol, silakan Mbak. Kalau syariat itu kan akadnya jual beli. Iya. Itu masuk riba enggak? Karena kita nyicilnya juga seperti kayak ditambahin gitu. Akad jual beli tidak ada dalam uang. Maksudnya beli uang kan? Kalau syariat itu kan semisal kita mau pinjam tapi harus kita beli tanah itu, terus banknya yang bayarin dulu. Oh, ini akad jual beli. Sebentar. Seperti apa dulu mekanismenya? Kalau begini, ada seseorang mau beli tanah, yang nalangin dulu tanahnya, yang nalangin dulu banknya. Tanah ini saya beli. Tanah ini sudah langsung jadi milik bank atau langsung atas nama si yang beli? Nah, jadi gini. Ini bank. Bank ada A, Fulan yang mau beli tanah. Fulan mau beli tanah, bilang ke bank, "Bang, saya mau beli tanah tuh, tanahnya di situ." Begitu bank membelikan, pertanyaannya, ini setelah dibeli sama bank langsung atas nama si Fulan atau atas nama bank? Langsung atas nama si Fulan. Lah, berarti apakah bank sudah benar-benar membelinya? Jawabannya belum kan? Kan langsung atas nama si Fulan.
Kalau mau mekanismenya yang wa ahallallah, Allah halalkan bai'a, jual beli, mekanismenya itu seperti ini. Bank membelikan tanah dulu. Tanah ini diatasnamakan bank dulu. Tidak langsung diatasnamakan si fulan. Si fulan membeli ke bank. Saya mau beli tanah kamu si bang, yang kemarin kamu sudah beli di daerah sana. Kalau ini sudah akad jual beli nih, terserah si bank ini mau menjual dengan nominal berapa. Misalkan beliau bilang, ya kemarin udah saya beli itu 90 juta, tapi saya mau jual ke kamu 150 juta. 150 juta. Kamu mau nggak beli? Ini sudah milik saya nih. Iya, silakan. Ya udah. Tapi yang ada sekarang mekanismenya itu kayak dipinjami uang. Bukan membeli tanahnya ke si bank ini. Bukti nyatanya dia langsung kan dikasih ke atas nama si fulan. Kalau memang jual beli kan, ya ini milik saya dulu, ini saya mau beli. Mas Herman mau beli bolpen ini, nggak punya uang, saya bilang, saya beli dulu. Dah, ini udah saya beli jadi milik saya. Sekarang saya mau jual ke kamu, mau beli nggak? Iya, kemarin saya beli harganya 1.000, sekarang tak jual 2.000 rupiah. Yaudah deh, tapi saya tak cicil. Mencicil itu kalau tidak ada unsur ribanya boleh, tapi sebaiknya juga saya saran jangan membuka pintu cicil mencicil, sama dengan membuka pintu hutang. Sebaiknya sih jangan buka pintu hutang ya, karena baik sangka kita aja sama Allah bahwa Allah pasti bisa membelikan kita cash keras, bukan sama utang piutang dan segala macam-macamnya. Nah, kembali lagi jemaah terkait tentang hal tersebut, maka intinya sebaiknya dihindari karena hampir-hampir hari ini sangat jauh ya dari praktek-praktek. Kecuali dekatnya adalah tetap praktek itu praktek riba. Biasanya sih lebih dekatnya praktek itu dengan praktek riba. Walaupun kadang ada ya tadi ada tanda petiknya ini adalah ini dan tapi kadang kalau minjemin 100 balikinnya pasti lebih. Wah, itu mah ya udah jelas ya. Sesuatu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Semoga Allah buat hati kita tulus menerimanya dan Allah izinkan kita menjauh dari itu semua. Godaannya emang banyak ya mah, banyak banget. Tapi yakin Allah tuh pasti akan menolong hambanya yang berusaha balik ke Allah. Tahu waktu awal-awal dulu bangun masjid, ini Masjid Muhammad Al-Fatih, ada datang seseorang kepada saya lalu bilang, Ustaz Irfan mau bangun masjid ya? Iya. Kami talangin dulu gimana? Wah, ini orang nih udah sarap apa ya? Mau bangun masjid, ditawarin sama pendanaan yang kayak gitu. Yo jelas saya tolak lah jemaah. Enggak mas, makasih ada Allah. Wah, malunya bukan main pasti beliau. Tapi ya udah, emang harus tegas jemaah. Dengar lagi, katanya mau bangun kelas ya. Gimana kalau ngapain? Enggak. Ingat ya jemaah, berkahnya ilmu itu bukan cuma dari gimana anak itu, santri itu belajar nih di sini, bukan. Bukan tentang meja kursinya, bukan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, bangunannya, membangunnya pakai dana halal atau dana yang Allah murkai. Kita berharap ilmunya santri-santri kita barokah. Ternyata bangunan fisiknya disupport dari pendanaan-pendanaan yang gak berkah. Apa kata Nabi? Malbasu haram, mashrabu haram, mat'amu haram, wa ghudhiya bi haram fa ayustajabulah. Kamu nih gimana pakaianmu haram, makananmu haram, minumanmu haram, wa ghudhiya bi haram. Kamu disupport dari pendanaan yang haram-haram, fa ayustajabulah, ya gimana mau makbul doanya. Maka kami pengen berkah ilmunya santri-santri di Masjid Muhammad Al-Fatih. Yo santri SD-nya yang 11 santri sini. Nanti santri-santri Ma'had Alinya yang insya Allah asramanya sudah di sana, ditebang-tebangin kemarin, itu mau dibangun asrama. Pengen barokah ilmunya. Maka kami
pun juga yang masuk ke sini insya Allah 100% semuanya adalah halal tanpa ada sedikit pun harta-harta haram yang tersisipkan di sini atau tanpa ada sedikit pun pendanaan dari pendanaan yang haram. Nggak ada, nothing. Semuanya dari jamaah TikTok, terima kasih. YouTube, terima kasih. Instagram, terima kasih. Jamaah offline di Wonosobo, terima kasih banyak sudah membersamai. Titip ya mas, monggo mas saya dititipin. Ini ada titipan, ini monggo jadi semen, jadi granit, jadi plafon, jadi tiang, jadi cat, jadi aluminium, semuanya. Walaupun kita terus masih berproses, karena berkahnya itu di situ loh jemaah. Maka tolong ingetin jemaah, kalau mau bangun, sebisa mungkin hindari dari pendanaan yang Allah murkai. Karena ini bukan tentang main, siapa yang paling bagus gedungnya semata, bukan. Tapi tentang keberkahannya. Barokah tuh beda. Nikmatinnya juga beda jemaah. Namanya sesuatu tuh kalau berkah nikmatinnya beda. Rasa menghuninya beda. Ilmu yang mereka dapat beda. Keberkahan beda, pasti beda. Pasti beda. Semoga kita terhindar dari riba. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya video pendek dakwah kami yang bisa teman-teman jadikan story WA dan informasi-informasi lain. Silakan teman-teman tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallah.